Halo, salam guru penggerak. Hari ini saya akan menyampaikan atau memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Perkenalkan, nama saya Maria Virginia Cassandra, CGP Angkatan 10 dari SMP Yasporbi 1 Jakarta. Pertanyaan pemantik atau refleksi yang pertama adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus dapat memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu dengan budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi dari guru penggerak. Definisi positif, suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih mengarah kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melaksanakan segala bentuk tindakan, sehingga dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, penghargaan, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini akan dibagi kembali menjadi 2 bagian. Motivasi yang disebut motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini masuk ke dalam motivasi eksternal, di mana hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri peserta didik. Untuk selanjutnya yang ketiga adalah motivasi internal, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya oleh mereka. Posisi kontrol seorang guru dibagi menjadi 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol seorang guru yang paling bagus adalah manajer. Mengapa manajer? Karena guru berbuat sesuatu bersama dengan peserta didik, mempersilahkan peserta didik mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas yang positif. Keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik. Kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipakai, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Terdapat segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya, menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi pada budaya positif. Yang pertama adalah terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak.
Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara sesama warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Yang ketiga adalah visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembentukan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah dalam aksi nyata. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari 5 posisi kontrol seorang guru. Pada posisi penghukum, ternyata seorang guru tidak seharusnya menghukum siswa ketika siswa berbuat kesalahan, namun menggunakan cara lain, yakni bagaimana manajer dapat memahami kesalahan siswa. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Saya menangani siswa yang selalu datang terlambat setiap harinya. Saya menggunakan hal-hal dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa banyak pengalaman baru terkait budaya positif di sekolah dan penerapannya di sekolah. Saya lebih memahami bagaimana cara menangani persoalan siswa tanpa harus menghukum siswa. Sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Apakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya yaitu sudah adanya motivasi internal dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru, harus menjadi manajer dalam menyelesaikan masalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaan?
Sebelum mempelajari modul ini, posisi yang selalu saya pakai adalah penghukum. Perasaan saya saat itu merasa sangat bersalah karena selalu menghukum murid ketika melakukan sebuah kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid. Perasaan saya lebih tenang dan senang, sehingga murid akan lebih bertanggung jawab atas kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap manakah yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Pernah, yaitu pada tahap menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan seperti setiap orang pasti pernah berbuat salah atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari yaitu berkolaborasi antara sekolah dan orang tua murid mengenai penerapan budaya positif, agar murid belajar budaya positif tidak hanya di lingkungan kelas atau sekolah, namun di dalam lingkungan keluarga atau rumah, agar membentuk karakter dan pembiasaan yang baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. Sekian pemaparan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. CGP Angkatan 10, pantang mengeluh. Terima kasih.